Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas C mata kuliah akuntansi pengantar program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Anggun Bella Saputri, NIM K76190007. Yang kedua Catrisya Ratnasari, NIM K76190018. Dan yang terakhir ada Fatur Rohman Nur Cahyadi, NIM K76190033. Di video ini, kami akan membahas materi akuntansi pengantar yaitu income statement pada merchandising company. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi pengantar. Maka dari itu, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini, karena kami juga masih dalam tahap belajar akuntansi. Kritik, saran, dan masukan dari Ibu Dini Oktoria selaku dosen akuntansi pengantar maupun dari teman-teman yang menonton video ini akan sangat diterima oleh kelompok kami. Terima kasih sebelumnya dan selamat menyaksikan. Pengertian income statement merupakan bagian dari financial statement yang menyajikan hasil kegiatan operasional perusahaan berdasarkan account revenue dan expense, di mana dari laporan ini bisa diketahui besar pendapatan serta beban yang ditanggung oleh perusahaan. Tujuan dan manfaat income statement. Yang pertama, memberi informasi kepada user mengenai total pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, memberikan informasi kepada user mengenai laba dan rugi perusahaan. Yang ketiga, untuk melihat efisiensi perusahaan. Yang keempat, menjadi acuan user dalam mengambil keputusan lanjutan untuk perusahaan. Hal-hal yang harus ada dalam laporan income statement. Yang pertama, gross profit atau laba kotor merupakan suatu pengukuran pendapatan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan secara langsung terhadap penjualan suatu produk selama satu periode. Gross profit memiliki indikasi langsung terhadap kemampuan sebuah perusahaan untuk menutupi biaya produksi. Yang kedua, net profit atau laba bersih merupakan kelebihan pendapatan dari hasil penjualan bersih pada harga pokok penjualan setelah dipotong oleh biaya seperti pajak penghasilan dan operasional. Pendapatan, beban operasional, beban pokok penjualan, serta tarif pajak penghasilan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi dalam perhitungan laba bersih. Yang ketiga, net operasional atau laba operasional merupakan indikasi kemampuan dari sebuah perusahaan dalam mendapatkan pendapatan sesuai dengan bisnis utamanya. Karena pada laba operasi ini terdapat selisih antara penjualan dengan seluruh beban dan biaya operasional. Yang keempat, earnings before tax atau laba sebelum pajak merupakan laba yang didapatkan perusahaan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Elemen-elemen yang ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Yang kedua, beban atau expense. Yang ketiga, keuntungan atau profit.
Yang keempat, kerugian atau loss. Penulisan income statement. Data penulisan revenue dan expense diambil berdasarkan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam penulisan income statement memiliki dua cara, yaitu ada single step dan multiple step. Berikut penjelasannya. Yang pertama, single step. Dalam penulisan bentuk single step, semua revenue atau operational revenue dan lain-lain dikelompokkan menjadi satu, yaitu pada kelompok revenue. Kemudian, untuk semua expense atau operational expense, salaries expense, dan lain-lain dikelompokkan menjadi satu, yaitu di kelompok expense. Kelompok revenue diletakkan pada awal laporan, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, baru expense yang dijumlahkan. Untuk mendapatkan laba atau rugi bersih perusahaan, maka pendapatan dikurangi beban. Rumusnya yaitu laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang kedua, multiple step. Dalam bentuk multiple step, pendapatan dan beban tidak dijadikan satu kelompok, namun dibedakan berdasarkan operasional atau lain-lain. Kelompok pendapatan utama atau operasional diletakkan di awal laporan dan dijumlahkan. Selanjutnya, beban operasional yang dijumlahkan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain dan beban lain-lain diletakkan di akhir laporan. Untuk mendapatkan laba atau rugi bersih perusahaan, maka rumusnya sebagai berikut. Laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan operasional dikurangi beban operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain. Contoh laporan single step dan multiple step. Berikut merupakan contoh income statement bentuk single step dan multiple step. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara keduanya. Dalam income statement bentuk single step, pendapatan utama yaitu penjualan bersih dan pendapatan lain-lain yaitu pendapatan bunga terletak di awal laporan. Sedangkan dalam bentuk multiple step, pendapatan utama yaitu penjualan bersih berada di awal laporan dan pendapatan lain-lain yaitu pendapatan bunga berada di akhir laporan. Dengan kata lain, perbedaan antara single step dan multiple step terletak pada pendapatan dan beban, di mana dalam single step pendapatan utama dan pendapatan lain-lain dijadikan satu, sedangkan dalam bentuk multiple step pendapatan utama dan pendapatan lain-lain diletakkan secara terpisah. Begitu pula dengan beban. Namun, meskipun menggunakan bentuk single step ataupun multiple step, laba atau rugi perusahaan akan tetap menunjukkan nominal yang sama. Dapat kita lihat dalam contoh income statement milik UD Maju Jaya. Income statement milik UD Maju Jaya menggunakan bentuk single step menunjukkan laba bersih setelah pajak sebesar 14.150.000. Begitu pula dengan income statement milik UD Maju Jaya bentuk multiple step yang juga menunjukkan laba bersih setelah pajak sebesar 14.150.000.